Film ini dibuka dengan serangkaian foto orang-orang yang telah meninggal, sebuah tradisi yang dahulu sempat populer pada masa lampau. Di saat yang sama, tampak sekilas seseorang sedang menyayat tubuh manusia hingga darah mengalir deras. Tak lama kemudian, cerita berpindah ke masa kini ketika seorang wanita bernama Sarah Campbell sedang menjalani wawancara. Pewawancara bertanya bagaimana semua peristiwa mengerikan itu bisa terjadi. Sarah pun mulai menceritakan kisah yang dialaminya. Cerita kemudian membawa kita kembali ke tanggal 19 Juni tahun 1987. Saat itu, Sarah bersama putranya, Matt, yang mengidap kanker stadium akhir, sedang dalam perjalanan pulang setelah menjalani pemeriksaan rutin di rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Sarah terus memanjatkan doa agar pengobatan Matt membuahkan hasil. Namun, kondisi Matt sangat lemah sehingga mereka harus beberapa kali berhenti karena Matt terus-menerus muntah. Setibanya di rumah, Sarah menceritakan kepada suaminya, Peter, bahwa Matt kembali muntah sepanjang perjalanan. Ia mengaku sudah tidak sanggup lagi melihat putranya terus menahan penderitaan. Jarak antara rumah mereka dan rumah sakit membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Karena hal itu, Sarah mengusulkan agar mereka pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kota. Pada awalnya, Peter merasa ragu. Kondisi keuangan keluarga mereka sedang sulit, sehingga ia khawatir tidak mampu membayar biaya sewa rumah di Connecticut. Namun, setelah melihat keadaan Matt yang semakin memburuk serta istrinya yang kelelahan, Peter akhirnya menyetujui usulan tersebut. Pada kunjungan berikutnya ke rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa proses pengobatan yang akan dijalani Matt sangat berat dan melelahkan. Meski demikian, Matt memenuhi seluruh persyaratan untuk menjalani terapi itu, sehingga inilah peluang terbaik yang mereka miliki. Selagi Matt menjalani pengobatan, Sarah mulai mencari rumah baru. Ia mendatangi berbagai tempat, tetapi semuanya memiliki harga sewa yang terlalu mahal atau kondisi bangunannya kurang layak. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah rumah besar tepat ketika pemiliknya sedang memasang papan bertuliskan disewakan. Sarah segera menghampiri pria tersebut dan menanyakan harga sewanya. Dengan nada kesal, pria itu bahkan menawarkan 1 bulan gratis apabila Sarah bersedia langsung pindah hari itu juga. Pemilik rumah kemudian mengajak Sarah berkeliling melihat seluruh bagian rumah. Sarah langsung jatuh hati pada bangunan itu. Tetapi ia juga merasa heran mengapa harga sewanya begitu murah. Melihat kebingungan Sarah, pria itu akhirnya mengungkapkan bahwa rumah tersebut menyimpan sejarah yang cukup kelam. Setelah itu, Sarah menceritakan semuanya kepada Peter. Ia mengaku sebenarnya telah menemukan rumah yang sangat bagus, tetapi memilih untuk tidak menyewanya karena merasa ada sesuatu yang janggal. Usai pengobatan Matt hari itu, mereka pun pulang. Namun, kondisi Matt semakin memburuk hingga ia hampir tidak mampu duduk tegak di dalam mobil. Melihat penderitaan putranya, Sarah akhirnya mengubah keputusannya. Ia memutar balik mobil dan langsung menuju rumah yang sebelumnya ia kunjungi. Demi mengurangi perjalanan panjang menuju rumah sakit, Sarah memutuskan untuk segera menyewa rumah tersebut. Malam harinya, Matt mencoba menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Namun, ia segera merasa bosan dan mematikannya. Saat itulah, di kejauhan, tampak samar-samar sosok bayangan misterius. Tepat tengah malam, Matt tiba-tiba terbangun karena mendengar suara-suara aneh yang berasal dari lantai atas. Awalnya, ia mengira semua itu hanyalah halusinasi. Ia pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka agar pikirannya lebih segar. Akan tetapi, suara-suara itu masih terus terdengar. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah perlahan, Matt mengikuti arah suara hingga tiba di ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan sebuah pintu kaca tua yang tampak menyeramkan. Saat ia mencoba mengintip ke balik pintu tersebut, Matt tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya. Ternyata, semua kejadian itu hanyalah mimpi buruk. Keesokan paginya, Sarah mengajak Matt ke dapur dan mengatakan bahwa ia boleh memilih kamar lebih dulu sebelum anggota keluarga lainnya tiba. Saat membersihkan rumah, Sarah menemukan beberapa foto orang yang telah meninggal tersembunyi di dalam sebuah perabot tua. Penemuan itu membuat bulu kuduknya merinding. Tanpa berpikir panjang, ia segera membuang seluruh foto tersebut ke tempat sampah. Di sisi lain, Matt mulai menjelajahi setiap sudut rumah besar itu.
Setelah berkeliling, ia memutuskan memilih ruang bawah tanah sebagai kamarnya. Menurutnya, ruangan itu memiliki kamar mandi sendiri, sehingga tidak seorang pun akan mendengar ketika ia muntah akibat efek samping pengobatan. Di ruang bawah tanah juga terdapat sebuah pintu kaca yang mengarah ke ruangan lain. Sayangnya, pintu itu masih terkunci rapat. Tak lama berselang, Peter akhirnya tiba bersama anggota keluarga lainnya, yaitu adik Matt yang bernama Billy, serta dua sepupu mereka, Wendy dan Mary. Wendy memilih sebuah kamar yang memiliki lemari pakaian berukuran sangat besar. Saat mereka membuka pintu lemari tersebut, malam harinya, Matt kembali berada di ruang bawah tanah. Ia masih belum bisa menghilangkan rasa penasarannya terhadap apa yang tersembunyi di balik pintu kaca itu. Di saat yang sama, Sarah sedang mengepel lantai menggunakan pel basah. Tiba-tiba, Matt melihat bercak-bercak darah memenuhi lantai rumah. Namun, ketika ia mengedipkan mata dan melihatnya kembali, bercak darah itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah genangan air bekas pel seperti biasa. Tak lama kemudian, Matt mengambil beberapa piring dari rak dan meletakkannya di atas meja makan. Namun saat ia berbalik untuk mengambil sendok, piring-piring tersebut tiba-tiba menghilang dan kembali tersusun rapi di rak seperti semula. Karena kebingungan, Matt langsung bertanya kepada ibunya apakah ia yang memindahkan semua piring itu. Namun, Sarah dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak menyentuh apapun. Beberapa saat kemudian, Matt kembali menoleh ke arah meja dan menyadari piring-piring itu benar-benar telah lenyap. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari belakangnya. Piring-piring tersebut jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Sarah segera meminta maaf karena telah menyuruh Matt membantu pekerjaan rumah. Namun, Matt bersikeras bahwa ia sama sekali tidak menjatuhkan piring-piring itu. Mendengar penjelasan putranya, Sarah mulai khawatir dan bertanya, apakah Matt mulai mengalami halusinasi. Matt langsung meyakinkannya bahwa dirinya baik-baik saja. Ia tahu jika dokter mengetahui dirinya mengalami halusinasi, ia akan dianggap tidak layak untuk melanjutkan proses pengobatan. Malam harinya, Matt kembali terbangun karena mendengar suara-suara aneh yang berasal dari balik pintu kaca misterius itu. Kali ini, ia melihat seorang pria berjanggut bersama seorang anak laki-laki berada di dalam ruangan tersebut. Pria itu tampak sedang mengukir simbol dan huruf pada tubuh sesosok mayat. Sementara, anak itu memperhatikan setiap gerakannya dengan saksama. Tak lama kemudian, pria berjanggut itu mengambil sebuah alat tajam dan mulai memotong kelopak mata mayat tersebut. Seketika, Matt tersentak bangun dari tidurnya. Masih diliputi rasa penasaran, Matt berjalan mendekati pintu misterius itu. Ketika tangannya menyentuh gagang pintu, telapak tangannya mendadak terasa seperti terbakar, hingga meninggalkan bekas luka yang cukup parah. Meski terus dihantui suara-suara dan penglihatan mengerikan, Matt memilih menyembunyikan semuanya. Ia tidak ingin pengobatannya dihentikan begitu saja. Keputusan itu akhirnya membuahkan hasil. Matt dinyatakan lolos dan diperbolehkan melanjutkan ke tahap kedua terapi. Sepulang dari rumah sakit, Sarah mengantar Matt hingga ke depan pintu rumah sebelum kembali ke mobil untuk mengambil kunci yang tertinggal. Saat menunggu sendirian, tangan Matt tiba-tiba menembus dinding yang seketika berubah menjadi daging busuk yang membusuk. Namun, ketika Sarah memanggil namanya, dinding itu langsung kembali seperti semula. Malam itu, Matt kembali terbangun setelah mendengar suara pintu misterius terbuka. Dengan langkah perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan memasuki ruangan yang selama ini tersembunyi di balik pintu kaca tersebut. Keesokan paginya, adik Matt, Billy, datang ke ruang bawah tanah untuk mencarinya. Ia terkejut melihat Matt sudah berada di dalam ruangan yang sebelumnya selalu terkunci. Matt kemudian mengajak Billy bermain. Ia membaringkan adiknya di atas meja operasi dan memutarnya seperti sebuah wahana permainan. Namun, di tengah keseruan itu, Matt mendadak mendapat penglihatan tentang sebuah peti mati kosong yang dipenuhi karung pasir. Tanpa disadari, ia mulai memutar meja operasi itu semakin cepat hingga Billy hampir kehilangan kendali. Beruntung, Matt segera tersadar dan menghentikannya sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk. Tak lama kemudian, Peter datang menghampiri mereka. Ia dibuat terkejut saat menemukan berbagai peralatan bedah dan perlengkapan pemulasaraan jenazah yang masih tersimpan di ruangan tersebut.
Saat itulah Peter akhirnya menyadari bahwa rumah yang mereka sewa dulunya merupakan sebuah rumah duka. Kini ia mengerti mengapa harga sewanya jauh lebih murah dibandingkan rumah-rumah lain. Setelah itu, Peter menegur Sarah karena telah menyembunyikan fakta penting itu sejak awal. Namun, Sarah menjelaskan bahwa saat itu mereka benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Menurutnya, selama rumah tersebut masih layak dihuni, masa lalunya seharusnya tidak menjadi masalah. Malam harinya, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam bersama. Peter mencoba menenangkan semua orang dengan menjelaskan bahwa meskipun rumah itu dahulu merupakan rumah duka, sekarang bangunan tersebut hanyalah rumah biasa. Setelah itu, ia mengajak seluruh anggota keluarga bergandengan tangan untuk berdoa. Anehnya, tepat ketika doa dimulai, Matt kembali mengalami penglihatan. Ia melihat seorang anak laki-laki bernama Jonah sedang duduk sambil bergandengan tangan dengan pria berjanggut, dan beberapa orang lainnya mengelilingi sebuah meja. Tubuh Jonah terus bergetar hebat, seolah sedang mengalami kejang. Sementara orang-orang di sekitarnya tampak khusyuk menjalankan sebuah ritual misterius. Di dunia nyata, Matt mendadak terlihat sangat gelisah hingga membuat seluruh keluarganya panik. Sarah kemudian menjelaskan bahwa kondisi Matt kemungkinan besar hanyalah efek samping dari pengobatan yang sedang dijalaninya. Keesokan harinya di rumah sakit, Matt berkenalan dengan seorang pasien lain bernama Nicholas, yang ternyata merupakan seorang pendeta. Matt akhirnya menceritakan semua penglihatan aneh yang selama ini menghantuinya. Namun, Nicholas menyarankan agar Matt tidak memberitahukan hal itu kepada pihak rumah sakit. Jika dokter mengetahui Matt mengalami halusinasi, kemungkinan besar pengobatannya akan langsung dihentikan. Sebelum berpisah, Nicholas memberikan nomor teleponnya dan mengatakan bahwa Matt boleh menghubunginya kapan saja jika membutuhkannya. Di adegan berikutnya, sepupu Matt yang masih kecil, Mary, sedang asyik bermain boneka. Tanpa ia sadari, tepat di belakangnya muncul sepasang tangan yang telah mengering dengan berbagai simbol aneh terukir di permukaannya. Beberapa saat kemudian, saat bermain petak umpet bersama saudara-saudaranya, Matt kembali mengalami penglihatan. Ia melihat Jonah dimarahi oleh pria berjanggut, lalu diseret secara paksa menuju ruang pemulasaraan jenazah. Matt terus mengikuti mereka hingga memasuki ruangan yang dipenuhi mayat. Tiba-tiba, pintu di belakangnya tertutup rapat dan terkunci dengan sendirinya. Matt hanya bisa terpaku ketika menyadari ruangan yang semula kosong kini dipenuhi deretan mayat. Tak lama berselang, salah satu mayat mulai bergerak. Kemudian, mayat-mayat lain yang tubuhnya dipenuhi ukiran simbol perlahan bangkit dan mulai mengepung Matt dari segala arah. Beruntung, keluarganya datang tepat pada waktunya. Begitu mereka memasuki ruangan tersebut, semua sosok mengerikan itu langsung menghilang tanpa jejak. Melihat Matt berdiri sendirian dalam keadaan ketakutan, keluarganya kembali menganggap bahwa semua yang dialaminya hanyalah halusinasi akibat efek samping pengobatan kanker yang sedang dijalaninya. Setelah kejadian itu, Matt kembali menemui pendeta Nicholas untuk mencari jawaban atas berbagai penglihatan aneh yang terus menghantuinya. Nicholas kemudian menjelaskan sedikit mengenai kehidupan setelah kematian. Menurutnya, arwah yang terus menampakkan diri biasanya memiliki tujuan yang belum terselesaikan. Karena itu, ia menyarankan Matt untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh roh-roh tersebut. Malam harinya, saat Matt sedang berolahraga, sosok hangus yang selama ini sering muncul kembali menampakkan diri di hadapannya. Kali ini, sosok itu tidak terlihat mengancam. Sebaliknya, ia tampak seperti sedang berusaha menyampaikan sebuah pesan. Tak lama kemudian, seluruh keluarga pulang ke rumah dan dibuat terkejut oleh pemandangan yang mereka lihat. Matt berdiri tanpa mengenakan baju sambil mencakar dinding menggunakan jari-jarinya. Tak hanya itu, ia juga menyusun berbagai perabot menjadi sebuah tumpukan besar di tengah ruangan, seolah sedang mengikuti perintah seseorang. Khawatir dengan kondisi putranya, Sarah dan Peter segera membawanya ke dokter untuk menjalani pemeriksaan. Setelah melakukan serangkaian tes, dokter menyimpulkan bahwa perilaku aneh Matt sama sekali tidak berkaitan dengan penyakit kanker maupun efek samping pengobatan yang sedang dijalaninya. Alih-alih merasa lega, penjelasan itu justru membuat seluruh keluarga semakin bingung. Kini, tidak ada penjelasan logis yang dapat menjawab perubahan sikap Matt. Beberapa hari kemudian, saat Sarah dan Peter sedang keluar rumah, Billy dan Mary mengajak Wendy bermain petak umpet.
Wendy pun menyetujuinya, lalu mereka bertiga berpencar mencari tempat persembunyian. Billy memilih bersembunyi di dalam dumbwaiter, yaitu lift kecil yang biasa digunakan untuk mengangkut barang, sedangkan Mary bersembunyi di loteng. Tiba-tiba, Billy melihat sosok hangus itu berdiri tepat di belakangnya. Dalam kepanikan, ia berusaha membuka pintu dumbwaiter, tetapi pintunya macet dan tidak bisa dibuka. Beruntung, Wendy segera datang dan berhasil mengeluarkannya. Pada saat yang sama, terdengar teriakan Mary dari arah loteng. Mereka langsung berlari menghampirinya dan mendapati kaki Mary tersangkut di sela-sela papan lantai yang sudah lapuk. Matt segera menarik kaki Mary hingga berhasil terlepas. Setelah memastikan sepupunya baik-baik saja, ia mengintip ke dalam lubang di bawah papan lantai tersebut. Di sana, Matt menemukan sejumlah foto-foto lama serta berbagai benda aneh yang sengaja disembunyikan. Pada adegan berikutnya, Matt dan Wendy mulai memeriksa seluruh barang temuan itu. Di antara benda-benda tersebut, Matt menemukan sebuah kotak kecil berisi berbagai objek yang sama sekali tidak dikenalnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah foto-foto lama yang mereka temukan. Dalam salah satu foto, Matt melihat wajah anak laki-laki yang selama ini selalu muncul dalam penglihatannya. Foto lainnya memperlihatkan Jonah sedang mengeluarkan zat aneh dari dalam mulutnya. Melihat itu, Matt menceritakan kepada Wendy bahwa sosok anak tersebut telah berulang kali muncul sejak hari pertama mereka pindah ke rumah itu. Mendengar pengakuan tersebut, Wendy mulai yakin bahwa rumah yang mereka tempati memang menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Ia pun memutuskan untuk menelusuri sejarah rumah itu beserta pemiliknya. Penyelidikan mereka membawa Wendy ke perpustakaan setempat. Di sana, ia menemukan informasi bahwa rumah tersebut dulunya merupakan sebuah rumah duka yang dikelola oleh seorang pria bernama Ramsey Aikman. Sosok pria berjanggut, menyeramkan yang selama ini terus muncul dalam mimpi dan penglihatan Matt. Dari berbagai arsip yang ditemukan, diketahui bahwa Ramsey Aikman sering melakukan penelitian mengenai dunia gaib terhadap para kliennya. Sementara itu, Jonah diketahui merupakan asistennya. Namun, Jonah bukanlah anak biasa. Ia adalah seorang medium, yaitu seseorang yang dipercaya mampu menjadi perantara antara dunia orang hidup dengan arwah orang yang telah meninggal. Aikman kemudian memanfaatkan kemampuan Jonah untuk menggelar ritual pemanggilan arwah secara rutin. Bahkan, banyak orang datang dari berbagai penjuru dunia hanya demi mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Tak berhenti sampai di situ, Aikman juga mengembangkan metode untuk memperkuat ritual tersebut hingga menghasilkan zat misterius yang dikenal sebagai ektoplasma. Ektoplasma digambarkan sebagai zat aneh yang keluar dari tubuh seorang medium melalui mulut, telinga, hidung, mata, maupun bagian tubuh lainnya ketika proses pemanggilan arwah berlangsung. Seluruh ritual itu dilakukan di rumah yang kini ditempati keluarga Matt. Karena dianggap sebagai fenomena yang luar biasa, ritual-ritual tersebut bahkan menarik perhatian banyak peneliti dan tokoh berpengaruh pada masa itu. Namun, suatu hari ketika salah satu ritual sedang berlangsung, Aikman bersama 4 peserta lainnya mendadak tewas secara misterius. Penyebab kematian mereka tidak pernah berhasil diungkap. Sementara itu, Jonah menghilang tanpa jejak dan tidak pernah ditemukan lagi. Sekitar 30 tahun setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada era 1950-an, pemerintah melakukan perluasan jalan raya yang melintasi kawasan pemakaman di daerah itu. Saat proses pemindahan makam dilakukan, para petugas menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Banyak peti mati ternyata kosong dan hanya berisi karung-karung pasir. Temuan itu mengindikasikan bahwa jasad-jasad di dalamnya telah dicuri jauh sebelum pemakaman dipindahkan. Mendengar fakta tersebut, Matt mulai menduga bahwa Aikman atau Jonah mungkin berada di balik hilangnya seluruh jenazah itu. Untuk memastikan dugaan mereka, Matt dan Wendy mengundang pendeta Nicholas agar memeriksa benda-benda yang berhasil mereka temukan. Begitu melihat isi kotak tersebut, wajah Nicholas langsung berubah. Ia mengungkapkan bahwa benda-benda kecil di dalam kotak itu sebenarnya adalah kelopak mata manusia. Menurut Nicholas, besar kemungkinan Aikman mempraktikkan ilmu hitam yang dikenal sebagai nekromansi, yaitu praktik gaib yang memanfaatkan bagian tubuh orang mati sebagai media ritual.
Ia juga menduga Aikman menggunakan ritual tersebut untuk memperkuat kemampuan Jonah dengan mengikat roh-roh orang yang telah meninggal, sehingga kekuatan pemanggilan arwah yang dimiliki Jonah menjadi semakin besar. Setelah menjelaskan semua temuannya, Nicholas mengajak Matt dan Wendy berdoa bagi arwah-arwah yang meninggal di rumah itu. Namun, saat mereka saling bergandengan tangan dan doa dimulai, Matt tiba-tiba kembali mengalami penglihatan. Kesadarannya seolah terseret ke masa lalu, tepat pada malam ketika Jonah menjalani ritual pemanggilan arwah terakhir, sebuah ritual yang kemudian mengubah segalanya. Sementara Ramsey Aikman mengawasi jalannya ritual, tubuh Jonah mulai bergetar hebat. Tak lama kemudian, ektoplasma perlahan keluar dari mulutnya. Namun tiba-tiba, zat misterius itu terbakar dengan sendirinya hingga kobaran api menyelimuti seluruh ruangan. Pada saat yang sama, Sarah datang dan terkejut melihat seorang pria asing sedang memegang putranya. Pendeta Nicholas segera mencoba menjelaskan bahwa rumah mereka dihantui oleh arwah-arwah penasaran. Namun, Sarah sama sekali tidak mempercayai penjelasannya dan langsung mengusirnya dari rumah. Sebelum pergi, Nicholas sempat memberikan kartu namanya kepada Sarah, berharap suatu saat ia akan menghubunginya. Malam itu, berbagai kejadian mengerikan mulai terjadi di seluruh penjuru rumah. Kamar Wendy tiba-tiba dipenuhi kawanan kelelawar, sementara sosok hangus yang selama ini menghantuinya kembali menampakkan diri. Di sisi lain, Sarah melihat sesosok mayat dengan tubuh yang dipenuhi ukiran huruf dan simbol aneh. Tak lama berselang, seluruh stop kontak dan peralatan listrik di rumah mulai memercikan api tanpa sebab yang jelas. Pada saat yang sama, bisikan-bisikan menyeramkan terdengar menggema dari berbagai sudut rumah, membuat seluruh keluarga dilanda kepanikan. Karena sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, Sarah akhirnya menghubungi pendeta Nicholas dan memintanya segera datang membantu. Setibanya di rumah, Nicholas langsung menggunakan sebuah magnet yang telah diberkati untuk melacak keberadaan jasad Jonah. Pencariannya membawanya ke ruang pemulasaraan jenazah di ruang bawah tanah. Di sanalah Nicholas menyadari bahwa jasad Jonah ternyata terjebak di dalam tungku kremasi. Saat ia berusaha mengambil sisa-sisa jasad tersebut, seluruh rumah mendadak bergetar hebat seolah memiliki nyawa. Pintu dan jendela terbanting sendiri, sementara kawanan kelelawar berterbangan ke segala arah. Di saat yang sama, arwah Jonah mendekati Matt yang sedang bersembunyi di atas tempat tidur bersama ibunya. Sementara itu, Nicholas berhasil mencapai bagian belakang tungku kremasi. Ia mengeluarkan sisa-sisa jasad Jonah, lalu membungkusnya dengan selembar kain. Dengan susah payah, Nicholas berusaha membawa abu jenazah itu keluar dari rumah. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menghentikannya. Meski begitu, Nicholas akhirnya berhasil meninggalkan rumah sambil membawa sisa-sisa jasad Jonah. Begitu ia keluar dari rumah, sosok arwah Jonah pun perlahan menghilang. Setelah Nicholas pergi membawa abu Jonah, Matt sempat melihat arwah anak itu berdiri di balik jendela ruang bawah tanah sebelum akhirnya tertidur. Malam itu, seluruh keluarga merasa lega karena mengira teror yang mereka alami akhirnya telah berakhir. Namun ketenangan itu ternyata hanya berlangsung sesaat. Di ruang bawah tanah, Matt tiba-tiba terbangun dan mendapati seluruh tubuhnya telah dipenuhi ukiran simbol-simbol yang sama seperti milik Ramsey Aikman. Melihat kondisi putranya, Sarah langsung panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Di tempat lain, ketika Nicholas sedang menyetir pulang, ia tiba-tiba melihat Jonah duduk diam di kursi belakang mobilnya. Nicholas sontak terkejut hingga hampir menabrak kendaraan lain. Beruntung, ia masih sempat membanting setir dan berhasil menghindari kecelakaan. Pada saat itulah, Nicholas dan Matt secara bersamaan mengalami penglihatan yang sama. Mereka kembali menyaksikan ritual terakhir yang pernah dilakukan Jonah. Saat Jonah memuntahkan ektoplasma, cahaya putih yang sangat terang tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Sesaat setelah cahaya itu mereda, semua orang yang berada di dalam ruangan ditemukan hangus terbakar, kecuali Jonah. Dengan tubuh yang masih utuh, Jonah perlahan bangkit dan melihat Ramsey Aikman masih hidup meski mengalami luka bakar yang sangat parah. Dengan napas tersengal-sengal, Aikman memperingatkan Jonah agar segera melarikan diri karena ada kekuatan iblis yang akan menjadikannya korban berikutnya.
Sayangnya, sebelum Jonah sempat melarikan diri, seluruh pintu dan jendela rumah mendadak tertutup rapat oleh kekuatan para arwah jahat. Dalam kepanikannya, Jonah masuk ke sebuah ruang sempit melalui dumbwaiter, berharap dapat menemukan jalan keluar. Namun tanpa ia sadari, ruangan itu justru merupakan tungku kremasi. Para arwah jahat segera mengunci pintunya dari luar sebelum membakar Jonah hidup-hidup di dalamnya. Begitu penglihatan itu berakhir, Pendeta Nicholas langsung menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ia segera menelepon rumah keluarga Campbell untuk memperingatkan mereka. Sayangnya, panggilan tersebut hanya masuk ke kotak pesan suara. Nicholas kemudian menyadari kenyataan yang sebenarnya. Jonah bukanlah arwah jahat seperti yang selama ini mereka kira. Sebaliknya, arwah-arwah yang menghantui rumah itu adalah roh para korban yang jasadnya telah dinodai oleh Aikman melalui ritual-ritual gelapnya. Roh-roh tersebut masih terperangkap di dalam rumah dan kini berusaha mencelakai siapapun yang tinggal di sana. Sementara itu, Jonah selama ini justru berusaha melindungi keluarga Campbell sekaligus membebaskan arwah-arwah yang tersiksa tersebut. Namun, setelah abu jenazah Jonah dipindahkan dari rumah, tidak ada lagi yang mampu menahan amukan para arwah jahat. Karena itulah, Nicholas memperingatkan agar keluarga Campbell segera meninggalkan rumah sebelum semuanya terlambat. Di saat yang sama, Wendy yang sedang berada di kamar mandi tiba-tiba diserang oleh para arwah. Mereka berusaha mencekiknya hingga hampir kehabisan napas. Beruntung, Wendy berhasil melawan dan menyelamatkan diri. Sementara itu, di rumah sakit, dokter menyampaikan kabar yang sangat mengejutkan kepada Sarah dan Peter. Seluruh rangkaian pengobatan kanker yang dijalani Matt ternyata tidak memberikan hasil sama sekali. Kondisinya kini berada di tahap yang sangat kritis. Bahkan dokter memperkirakan Matt mungkin tidak akan mampu bertahan melewati malam itu. Fakta bahwa Matt masih hidup hingga saat ini saja sudah dianggap sebagai sebuah keajaiban. Mendengar kabar tersebut, Sarah dan Peter langsung bergegas menuju kamar putra mereka. Namun sesampainya di sana, mereka justru diberitahu bahwa Matt telah melarikan diri dari rumah sakit. Sementara itu di rumah, angin kencang mulai bertiup dengan sangat dahsyat. Saat Wendy keluar untuk mengambil pakaian yang dijemur, ia melihat Matt berjalan perlahan menuju rumah. Di tangannya tergenggam sebuah kapak, sementara tatapannya kosong seolah berada di bawah kendali sesuatu yang lain. Wendy langsung panik dan buru-buru mengunci pintu rumah. Namun, Matt berhasil mendobrak pintu menggunakan kapak yang dibawanya. Ia terus mengejar Wendy hingga ke ruang depan. Anehnya, alih-alih menyerang Wendy, Matt justru mengayunkan kapaknya ke arah salah satu dinding rumah. Benturan keras itu menghancurkan dinding dan memperlihatkan sesosok mayat yang selama ini tersembunyi di baliknya. Tubuh mayat tersebut dipenuhi ukiran simbol-simbol mengerikan. Setelah menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi, Matt segera mengajak Billy, Mary, dan Wendy keluar dari rumah. Begitu memastikan mereka telah berada di tempat yang aman, ia mengunci seluruh pintu, lalu menumpuk berbagai perabot di depannya agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk kembali. Setelah itu, Matt kembali masuk seorang diri. Berbekal kapak di tangannya, ia mulai menghancurkan dinding rumah. Setiap kali tembok runtuh, mayat-mayat yang telah mengering dan selama puluhan tahun disembunyikan oleh Ramsey Aikman bermunculan dari balik dinding. Semakin banyak bagian rumah yang dihancurkan, semakin banyak pula jasad yang berjatuhan ke lantai. Namun, Matt tidak menghentikan aksinya. Ia terus mengayunkan kapaknya tanpa ragu hingga seluruh rahasia kelam yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Setelah semua jasad ditemukan, Matt mengambil cairan formalin milik Aikman dan menyiramkannya ke seluruh mayat beserta dinding rumah. Ia kemudian membakar semuanya. Tak hanya itu, Matt juga melemparkan foto-foto lama serta kelopak mata manusia yang selama ini digunakan dalam ritual gelap ke dalam kobaran api. Sesaat kemudian, arwah-arwah para korban yang selama ini terikat akibat ritual Aikman mulai bermunculan dan mengelilinginya. Menyadari bahwa dirinya mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup, Matt berlutut di hadapan mereka sambil berteriak sekuat tenaga. Di luar rumah, Sarah, Peter, Pendeta Nicholas, para petugas kepolisian, tim pemadam kebakaran, dan petugas penyelamat telah berdatangan ke lokasi. Begitu mendengar teriakan Matt dari dalam rumah yang sedang dilalap api, Peter langsung berusaha menerobos masuk melalui pintu depan.
Namun, polisi segera menghentikannya demi keselamatannya. Di tengah kepanikan itu, Sarah diam-diam berhasil menyelinap masuk melalui pintu samping rumah. Di dalam, ia menemukan Matt terbaring tak sadarkan diri di atas lantai. Tanpa membuang waktu, Sarah menyeret putranya ke sudut ruangan yang lebih aman sambil terus memanggil namanya agar tetap sadar. Pada saat yang sama, arwah-arwah para korban yang akhirnya terbebas dari kutukan mulai menghilang satu persatu. Tak lama kemudian, tim pemadam kebakaran berhasil menjebol dinding rumah dan mengevakuasi Sarah dan Matt keluar dari bangunan yang terbakar. Sesampainya di luar, tim medis segera melakukan resusitasi terhadap Matt. Sementara Sarah menangis histeris sambil terus memanjatkan doa agar putranya dapat diselamatkan. Di ambang kematian, Matt kembali mengalami sebuah penglihatan. Ia mendapati dirinya berada di sebuah pemakaman yang sunyi. Di kejauhan, Jonah berdiri menunggunya. Kali ini, tubuh Jonah tidak lagi dipenuhi luka bakar. Wajahnya tampak tenang, seolah akhirnya telah terbebas dari penderitaan yang selama ini membelenggunya. Matt perlahan melangkah menghampiri Jonah. Namun, tepat ketika jarak mereka semakin dekat, ia mendengar suara ibunya memanggil namanya. Panggilan itu membuyarkan penglihatannya. Matt pun tersadar dan kembali bernapas. Saat membuka mata, pendeta Nicholas melihat arwah Jonah perlahan menjauh dari Matt dengan damai. Seolah tugasnya untuk melindungi anak itu akhirnya telah selesai. Seluruh keluarga kemudian berkumpul di sisi Matt dengan perasaan lega dan penuh haru karena ia berhasil melewati semua itu. Cerita pun kembali ke masa kini, tepat pada adegan wawancara yang menjadi pembuka film. Dalam wawancara tersebut, Sarah mengungkapkan bahwa setelah seluruh peristiwa mengerikan itu berakhir, kanker yang diderita Matt menghilang secara ajaib. Kini, Matt masih hidup, sehat, dan dapat menjalani kehidupannya seperti orang pada umumnya. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.